Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana trading hari ini? Marketnya benar-benar volatile. Ya, saya kemarin bikin video judulnya nikmatnya trading di market dengan volatilitas tinggi. Dalam kurung, ngeri-ngeri sedap. Dan hari ini benar-benar kejadian ya. Itu video sebenarnya saya sudah rilis malam loh. Untuk teman-teman members sudah rilis malam. Dan jadi pagi itu premiernya real live, saya bikin live gitu, dan marketnya benar-benar jalan seperti itu ya, teman-teman sampai kaget ya, pada kaget ini Pak Erwin kok bisa. Sering kali kalau Bapak Ibu silakan nonton video kita ini bukannya membanggakan diri, bukan, saya cuma memberikan sekedar seperti ya testimonial lah ya. Kalau dari sejak awal ya, especially kita nggak usah tarik kaleidoskop, tarik mundur ya terlalu panjang. Mulai dari saat perang aja deh. Ketika Rusia menyatakan perang, kita persis di hari yang sama kita bikin, kalau Rusia perang kita beli saham apa. Persis di hari yang sama loh. Terus waktu itu ngomongin apa ya? Pokoknya sampai hari ini itu hit jackpot terus ya, kita dapat terus. Market volatile, kita bilang dalam 2 hari terakhir berpotensi untuk rebound, dan IHSG benar-benar hari ini ditutup rebound. Amazing. Saya jujur, saya dalam 2 hari ini, riset saya tidak bisa banyak banget. Kenapa? Karena kita ada bot ya, dan botnya lagi error gitu loh. Jadi saya supaya teman-teman di grup bisa memanfaatkan fasilitas chart dengan baik dan maksimal, saya harus benahin dong. 2 hari itu kita teman-teman blind ya, kita manual, saya share manual to chart, copy paste, dan tangan sampai keriting. 1 hari yang request buat kita itu 2.000, Bapak Ibu tahu nggak? Saya sampai 2.000. Jadi dan di kemarin saya give up, setengahnya dibantu sama tim coach kita. Bukannya give up sharing, bukan. Saya kalau copy paste terus, kapan rampungnya bot ini gitu ya, nggak rampung-rampung gitu. Padahal saya harus coding ulang, saya coding ulang dari nol. Yang lama saya buang, karena apa? Karena bahasa API itu apa ya? Jadi ini menghubungkan antara yang satu AMI Broker, yang satu Telegram. Nah, satu bahasa Rusia, yang satu bahasa China mungkin ya. Nah, tengah-tengahnya ini kita harus ada translator ya, bagaimana supaya dari Telegram request gambar chart bisa terkirim kembali ke Telegram dengan baik. Nah, itu tengah-tengahnya ada bahasa pemrograman. Nah, sekalian teman-teman yang di grup juga belajar ya, kondisi kemarin itu seperti apa. Saya coba kasih gambaran betapa pusingnya. Saya harus bikin satu translator baru ya, dan memastikan ini tidak akan error lagi. Ya, kalau cuma sekedar bikin doang sih gampang, tapi seperti Bapak Ibu tahu, yang baru ini kan luar biasa, fast, cepat, dan akurat ya. Gambarnya pun bagus gitu. Jadi banyak penyempurnaan. Jadi ketika merubah pun kita harus lebih baik dari yang kemarin. Itu target saya. Nggak mungkin cuma sekedar yang memberikan ala kadarnya buat teman-teman di grup. Kita harus memberi yang terbaik. Dan target saya ketika kita harus rubah satu hal, kita harus ada peningkatan. Dan praise God ya. Kemarin malam jam 11, jam 12 bisa jalan dengan flawless ya. Walaupun tadi pagi sempat ada minor error dikit, tapi setelah itu saya perbaiki sedikit, habis itu bam, jalan dengan lancar. Terima kasih atas pengertiannya teman-teman semua yang di grup, dan hopefully ini bisa lancar ke depannya dan bisa membawa cuan lagi buat kita. Ya, masih cuan nggak sih hari ini? Kemarin masih cuan nggak? Nah, coba kita tanya deh ya. Kita udah capek dengan berita perang nggak, dan hari ini beritanya lagi, kemarin pada koreksi karena komoditas, koreksi karena menu Rusia dan menu Ukraina ketemu di Turki. Dan hari ini muncul berita lagi, deadlock, nggak ada kesepakatan. Artinya apa? Perang lagi. Tapi di down, ada yang di dalam hati yang terdalam sekali, akhirnya perang lagi.
Siapa yang senang perang? Karena komoditasnya naik, Pak, dan sebagainya. Nah, kita sedang menanti harga nikel yang disuspend buka. Moga-moga nggak ARB, Pak. Moga-moga terbang lagi. Ya, itu harapan kita semua. Tapi hari ini perbaikan. Harga komoditi mulai rebound sedikit-sedikit. Harga komoditinya, sorry. Harga sahamnya Indonesia. Harga saham Indonesia itu baperan. Sorry to say, ya. Bukan pengen ini nih. Bukan pengen jelek-jelekin. Tapi, come on lah. Oh, harganya udah naiknya udah berapa puluh persen. Masa sahamnya naiknya cuma berapa persen, habis itu baper, turun-turun malah sempat ARB. Come on, man. Jangan baperan begitulah, ya. Ya, yang saham yang ini kesindir nih, yang kemarin ARB ini kesindir nih. Ya, ke saham bagus loh, saham bagus ARB, common lah. Aduh, yang bener aja, jangan bikin trader Indonesia pada galau dong, ya. Tapi ya sudah cuan gede kok. Saya di Adaro aja posisi minus loh, posisi floating minus gini aja posisi masih floating hampir 40-an%. Artinya apa? Bukan floating minus ya, maksudnya floating tetap profit plus. Profit 38,9%. Tapi kemarin itu sempat di atas itu, sampai sempat mencapai 45 atau 46 ya. Saya lupa juga. Kan minus tuh, 3 hari berturut-turut minus. Tadi marketnya udah mulai membaik. Adaro kalau nggak salah tutupnya masih merah, cuma udah membaik banget ya. Udah membaik banget, udah di atas 3 ribuan. Kayaknya, saya coba-coba. Saya sampai benar-benar nggak konsen. Oh, masih di bawah 3.000, tapi it's okay, sudah oke banget ya. Walau ya inilah marketnya, saya nyaris hari ini juga saya masih ngurusin bot sedikit lah ya. Ya, saya mencoba untuk tetap engage di market market. Pada dasarnya saya kalau bukannya karena harus bikin video, sharing cerita, ya saya pure di chart aja. Saya nggak peduli dengan kondisi di luar sana. Saya lihat chart. Nah, sekarang kebalik. Saya lihat chart dan saya lihat kira-kira di luar sana ada hal apa ya yang bikin chart kita bergerak seperti ini. Nah, itu. Jadi kayak gitu. Kadang-kadang nggak ketebak. Karena apa? Chart itu selalu bergerak lebih dulu. Ingat, chart selalu bergerak lebih dulu dibanding berita. Karena believe it or not, mungkin Bapak Ibu pernah nggak sih nonton cerita atau nonton berita atau nonton dokumenter yang mengatakan bahwa dunia ini sebenarnya disetir oleh sekelintir orang aja ya. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah kata-kata Rothschild, BlackRock, dan sebagainya. Nah, saya yakin antara Rusia dan Ukraina ini juga ada market maker-nya lah istilahnya ya. Apapun itu. Yang terjadi di dunia ini, saya yakin pasti ada market maker-nya. Karena apa? Karena ada satu sisi yang pasti diuntungkan. Itu yang saya selalu bilang, kalau ada yang untung, berarti ini harusnya sudah di skenario. Nggak usah jauh-jauh, ngomong COVID aja deh. Yang diuntungkan apa? Perusahaan medis, sesimpel itu. Ya, yang buat vaksin. Mereka untung besar, luar biasa sekali. Ya, dan ke depannya jadi bergantung kan sama vaksin-vaksin itu kan. Bisa jilid COVID seri 1, nanti ada jilid COVID seri 2. Ya. Yang kita divaksin di awal-awal itu bukan jenis virus yang ada sekarang. Yang ada sekarang kayak Delta, Omicron itu nyaris sudah berbeda strain virusnya dibandingkan dengan yang edisi pertama. Dan Moderna, Pfizer sudah buat vaksin yang edisi kedua. Dan kita tetap per 6 bulan kita harus upgrade sistem, harus upgrade vaksin. Duit semua kan. Nah, itu maksud saya bilang, apa yang ada kejadian di dunia ini, itu saya yakin masih ada dalam skenario. Dan kalau Bapak Ibu nonton dokumenternya banyak deh, komplit deh. Mulai dari PD1, PD2, PD itu Perang Dunia ya. Perang Dunia 1, Perang Dunia kedua. Itu ada konspirasi teori, ada skenarionya. Jadi, itu sebabnya saya lihat chart aja. Kenapa saya lihat chart? Karena pasti ada pergerakan yang tidak terlihat, tapi maksudnya di mata kita nggak kelihatan ya, di dunia ini nggak kelihatan, tapi di chart itu kelihatan gitu loh. Itu yang believe it or not, itu makanya saya selalu ajak teman-teman, come on lah, belajar analisa teknikal. Udah deh, belajar analisa teknikal. Kalau Bapak Ibu nonton, saya punya video market review kemarin ini kan saya sudah bilang, itu nyaris tepat semua.
Saya itu bukan dukun, bukan ahli nujum, bukan paranormal. Saya masih makan nasi, ya bukan minyak. Ini pada ketawa nih teman-teman member nih. Ini bukan kode, ya bukan kode untuk beli saham nasi, ya bukan. Dan saya hanya lakukan adalah analisa dari chart saja. Nggak usah jauh-jauh, harga emas saya sudah predik. Belum perang, saya sudah lihat. Ini harga emas pasti BAM akan nyampe ke 2000 lagi. Dan nyampe ke 2000 beneran. Itu waktu itu belum perang bahkan. Saya nggak ngomong di sini. Saya ngomong ke beberapa teman saya ngomong ke keluarga, kalau ada duit, silakan. Kayaknya borong emas boleh nih. Dan itu waktu itu emas masih di level 1800. 1700 something sampai 1800-an. Saya sudah ngomong, ini kayaknya emas bakal 2000. Dan BAM nyampe 2000, benar. Dan Kongres yang profit. Nggak main-main. Kalau kita posisi beli, pada waktu itu, beli 1 kilo emas, sekarang profitnya, posisinya mungkin sudah profit around 400-an. Mungkin 300 jutaan lah profitnya. Oke banget kan? Ya, itu dari yang kalau kita bilang investasi paling konvensional, beli emas batangan, emas logam batangan. Itu paling konvensional, paling kita bilang zaman nenek kita juga itu yang mereka lakukan, beli emas batangan. Nah, ya ngomongnya hari ini sharing kita random ya, sharing kita random. Lagi pengen ngomong yang ini aja, lagi pengen ngomong cop-cop ngalor ngidol aja. Jadi investasi sekonvensional apapun kalau kita lakukan dengan baik dan benar pun dapat duit dan hao-cuan istilah orang Chinese ya. Jadi kita nggak usah saran-saran teman-teman yang too good to be true ya, yang wah ikut trading ini trading itu, endingnya bukannya untung malah rugi dan ruginya pun banyak, kasihan ya. Jangan selalu pokoknya kita harus punya benteng diri kita. Apapun itu yang dirasa terlalu indah, terlalu muluk, mending hindari aja. Profit itu nggak jauh-jauh, nggak sampai ini kok. Menurut saya yang bisa kita lakukan dan memang benar-benar bisa profit, harus kita lakukan dalam diri kita sendiri. Harus kita lakukan sendiri. Jangan ngandelin orang, jangan modal titip-titipan. Oh ya, ngomong-ngomong soal titipan, saya juga mau ngomong. Winner Stocks tidak pernah menerima atau mengajak member teman-teman untuk penggalangan dana, nitip dana, dan sebagainya. Winner Stocks tidak lakukan itu, Erwin Supandi tidak lakukan itu. Kalau sampai Bapak Ibu ketemu oknum yang mengatasnamakan Winner Stocks dan Erwin, itu bukan Erwin dan bukan Winner Stocks. Kita tidak pernah. Ngapain terima gituan? Trading sendiri. Saya trading sendiri, saya ajarin teman-teman trading sendiri, itu jauh lebih bermanfaat dan buat saya amal ibadah saya bagus ya. Amal ibadah saya bagus. Ngomong apa, beli apa, seringkali pasnya. Itu amal ibadah loh. Apa yang saya bagikan begini itu berkah loh. Saya jadi berkat buat orang banyak. Itu juga comeback buat saya, sesuatu yang baik gitu ya. Sesuatu yang baik. Itu saya percaya. Dan ngapain sih kita mau cari kayak yang kemarin yang baru-baru ini yang di penjara itu ya, influencer yang saya bingung, saya juga kaget, rekening tabungan aja 500 M itu. Yang baru-baru ini masuk jadi ini, terus ada dua, yang satu di Medan, satu di mana itu. Hidup buat apa sih punya uang segitu banyak tapi yang sarain orang banyak ya. Ngapain gitu? Mending kita mengerti arti kata cukup. Wah, ini kemarin saya sudah sharing ya. Saya sudah kata-katakan kita harus belajar mengerti arti kata cukup. Trading pun sama. Jadi kadang-kadang ada yang bilang, wah saya cuma profit 5%, yang lain kok bisa 40%. Pak Erwin di Adaro 48%. Saya kalau mau lihat iri juga, teman saya ada yang profit di Adaro 120%, tapi saya nggak iri. Masing-masing orang punya jatah rezeki masing-masing. Ya, bedanya adalah yang ketika kita mengerti arti kata cukup, itu nanti akan datang lagi kok profit-profit yang lain kok. Nggak mesti ya dari satu saham umpamanya harus 100%, belum tentu, nggak mesti. Saya bisa aja kita dapat profit dari Adaro 40%, dari TPIA 40%,
dari Harum 40%, total udah 120% kok. So what gitu loh, ya kan? Ngapain kita ngejar sampai begitu? Jadi sama juga, profit 5%. Nggak apa-apa 5%. Tapi apa? Tiap hari saya tiap hari 5%. Kenapa saya nggak bisa profit 40%? Come on man, 5 hari kali 20 aja, nggak usah susah-susah. 20 kali aja, udah berapa? 100%. Masing-masing orang punya style, gaya yang berbeda, dan takaran rezeki yang berbeda, dan psikologi trading ya. Ini nih, urat nih. Saya sudah kemarin bilang, trading di market volatile ngeri-ngeri sedap. Bapak Ibu kira yang pegang profit 40%, 60% apa nggak galau? Galau, saya sudah bilang. Profit saya tadi sempat 46%, turun jadi 38%. Kalau Bapak Ibu lihat angka profit saya kecewa. Maksudnya bukan kecewa, tapi kayak nyesel. Tahu gitu saya jual tuh 46%. Selisihnya berapa ya ya berapa duit gitu selisihnya, lumayan men gitu ya. Bisa untuk apa kepikir gitu loh. Wah, tahu gitu saya bisa untuk buat beli ini, buat beli ini gitu. Itu nyesel lah ya. Tapi bagaimana dengan orang trading 5%-an? Nggak pusing. Untung saya jual Antam tuh kemarin tuh. Profit berapa persen? Ya nggak usah banyak-banyak, 10% aja jual Pak. Terus habis itu begitu turun saya pindah kemana kamu? Saya pindah ke Sumarekon sama Citra, saya beliin tuh 5% saya juga keluar. Sudah jual, sudah. Sekarang pindah kemana? Ya lagi nyari Pak. Pak Erwin ada rekomendasi apa nih? Mau beli apa nih? Ya kita lihat aja besok trading apa. Ternyata dia tadi dapat dari apa ya tadi ya? Aduh saya lupa. Lumayan kok, tektokan. Oh sorry, Arto. Saya beli Arto di 15.000. Pak Erwin kan bilang, kalau Arto di 15.000 beli. Saya beli, Pak. Sekarang udah 15.800. Udah berapa persen lagi? Jualan nggak? Saya tunggu besok, Pak. Biasanya hari Jumat Arto terbang. Nah, dan ketika orang lain galau, dia dalam 3 hari ini aja, profit dia mungkin sudah mau 20-an%. Bayangin. Jadi, beda, stylenya beda-beda. Itu sebabnya saya selalu ajak Bapak Ibu, trading itu personal banget. Nggak bisa kita bilang, oh you harus begini, harus begitu. Personal, masing-masing orang beda-beda. Jangan ikut saya, jangan ikut si A, jangan ikut si B. Be a better you, itu yang paling benar. Oke? Ya, semoga ini buat teman-teman di grup juga, semoga jangan galauan ya. Rezeki sudah ada yang takar ya. Tergantung amal ibadah. Ini kata-kata ini sederhana tapi maknanya dalam. Dan susah buat kita untuk bisa introspeksi dan untuk bisa menjadi perenungan. Saya berharap apa yang saya berikan ini walaupun mungkin secara ilmu tidak banyak, tapi saya yakin ini bisa membantu batin kita, jiwa kita untuk bisa trading dengan lebih benar, bisa lebih nerimo, lebih bisa merasa cukup, lebih bisa merasa bersyukur buat teman-teman. Oke? Ya. Happy. Saya happy. Hari ini happy banget bisa berbagi hal-hal ini kepada Bapak Ibu semua. Ya. Kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu market review. Bagaimana kondisi IHSG hari ini? Nah, ini IHSG kita nih. Oke, sesuai ya. Saya sampai bosan loh ngomong sesuai. Ya, amit-amit. Nggak bosan. Happy. Nah, lihat. Ini, ikut lagi kan. Dia rebound. Di sini dia rebound. Habis ini di sini dia rebound. Enak banget. Pokoknya setiap kena dia hit market, rebound. Itu bagus ya. Sesuai banget dengan kita punya winner stocks, punya selendang. Benar-benar mantul di garis. Nah, benar-benar pas. Pem. Puff, naik. Siapa yang bikin? Kuantitatif. Bukan saya ya. Ini pure komputer. Itu sebabnya saya percaya sekali dengan sistem. Karena apa? Sudah terbukti. Jadi, sistem itu, kita bisa bagus enggaknya, bukan karena apanya, karena ya kepercayaan kita dan kita uji. Nggak bisa tuh orang bilang, oh ini kecap nomor 1 kan. Semua bilang bagus. Nah, backtest aja. Silakan di backtest. Silakan diuji. Kalau saya bikin video tiap hari. Yang uji bukan cuma saya loh. Orang banyak. Dan kalau sampai memang analisa saya salah, saya sudah dicaci maki. Saya sudah bikin video ini dari tahun 2020 awal. Dari awal pandemi kita udah buat bikin video ini. Dan udah jadi banyak
Video saya mungkin udah di atas 500-an video. Dan bukti nyatanya sudah ada, ya. Jadi kalau memang jelek ya jelek. Kalau saya ngomong apa adanya aja. Bapak Ibu bisa backtest, bisa lihat. Kita punya rekomendasi seperti apa. Oke, ya hari ini asing kembali net buy dan volumenya lumayan. Oh, agak rendah. Kemarin sempat 19 triliun, sekarang cuma 14,6 triliun. Cuma gini, saya lucu. Kemarin-kemarin waktu 10 triliunan, 14 triliun itu dianggap gede. Tapi ketika sekarang naiknya sudah 19 triliun, 20 triliun, 14 triliun ini dianggap kecil. Nah, konyol kan? Itulah kuantitatif. Itu angka, itu statistik gitu ya. Kalau saya bilang sih, kalau saya lihat 14 triliun ini, oh ini masih besar nih, 14,6 masih besar. Kita lihat sejarahnya. IHSG dulu pernah mencapai titik terendahnya cuma 10 triliun ya. Cuma berapa triliun tuh? 9 triliun ini di tanggal 3 Februari ini transaksi cuma 9 triliun. Jadi bandingin rata-rata 20 hari bahkan rata-rata 20 hari bahkan cuma 10 triliunan. Sekarang IHSG ada di 14 triliun, masih dianggap kecil. Kebangetan nggak sih? Tapi itu sistem. Itulah sistem. Jadi pertambahannya IHSG transaksinya naik. Itu aja. Bagus. Dan asing net buy 285,6 miliar. Masih net buy. Kita lihat garis oranye ini berwarna oranye masih naik, itu artinya apa? Asing masih melakukan akumulasi terhadap market kita. Saya harap sesuai dengan apa yang kita ngomongin di webinar ya, inflow asing di Asia, ya, Indonesia khususnya, itu porsinya bertambah. Tapi walaupun kita bilang dari pembobotan MSCI, sebenarnya Indonesia berkurang sekali. Mereka kecil kemungkinan, tapi itu kalau mereka belinya lewat MSCI. Tapi kalau mereka nggak beli lewat MSCI, mereka masuk langsung lewat broker-broker atau lewat sekuritas. Mereka harusnya ini besar, transaksi besar. Kelihatan kok, transaksinya besar, tambah membengkak. Turnover-nya membesar, ya. Oke, itu dari composite. Nah, seperti saya bilang, potensi besok hijau. Jadi siap-siap aja ya. Tapi hari Jumat, Pak. Kenapa hijaunya cuma 2 hari sih? Atau 3 hari sih? Ya, lagi-lagi saya bilang. Waktu merah pun kemarin juga kita dapat cuan kok. Ya, dapat dari pertambangan banyak cuannya. Kali ini yang hijau, cuannya dari tempat lain. Harapan saya minggu depan kita dapat dari pertambangan lagi. Itu siklus. Ya, itu siklus. Nggak apa-apa, market itu kan selalu gitu. Ada rame, sepi, rame lagi. Itu dagang, namanya juga dagang. Kita pedagang kan, cuma pedagang saham. Ya, oke. Sekarang market sektoralnya bagaimana? Coba kita cek sektoralnya. Sektor basic rebound. Nah, sektor basic rebound, kelihatan kan ada positif. Ada sesuatu yang positif. Nah, ini kalau saya lihat asing juga masih masuk dalam beberapa waktu ini, kemungkinan besar besok masih terbang lagi. Dan consumer cyclicals, nah, consumer cyclicals, reboundnya cakep ya. Kemarin udah bilang loh, ini keren. Terus kemudian ada energi koreksi tertahan. Nah, ini saya lihat ini kayaknya besok harinya energi. Semoga harinya energi rebound. Saya masih ada banyak posisi di energi, ya nggak usah khawatir. Jadi Bapak Ibu yang sedih-sedih, yang nyangkut-nyangkut di coal, di oil, nggak usah sedih. Saya masih ada porto di situ juga, ya. Jangan galau. Terus kemudian finance. Wah, finance juga keren, ya. Rebound dari ini, lihat nih, itu dia kelihatan banget polanya. Pokoknya begitu dia jebol skyline dia rebound, jebol skyline dia rebound. Harapan saya jebol sekali ini reboundnya cukup panjang ya, sehingga membuat IHSG all time high lagi. Aminin kata saya ini ya. Lama-lama kok saya jadi kayak ini ya. Jadi kayak pendeta. Oke. Ya. Balik healthcare. Setelah ini, nah tapi begini, dia masih downtrend, masih di bawah V-line. Belum. Dia tunggu dia di atas V-line baru oke, ya. Terus industri keren. Dia mancing ke bawah dan dia rebound lagi. Ini bagus. Asing juga masih bagus. Asing hari ini luar biasa, 138,6 miliar di sektor ini. Nice. Terus infrastruktur juga bagus ya. Walaupun model begini, ini kalau buat saya tetap candle bullish ya, tetap candle bullish. Karena apa? Karena dia penutupan hari ini ada di atas high kemarin. Maksudnya apa Pak? Bahasanya kok ini Pak, penutupan itu
harga penutupan tuh harga yang ini loh. Body, harga di body ya, harga close nih, harga 1000 lebih tinggi dari high kemarin. High itu high nih, hari. Kemarin high-nya 1003, hari ini penutupan 1005, ya selisih 2 poin, tapi itu udah lebih tinggi, sama aja, pokoknya lebih tinggi dari kemarin. Itu maksud saya tetap candle bullish ya. Oke, nice. Terus consumer non cyclicals, ada tanda-tanda rebound, ada tanda-tanda comeback ya. Tapi sama, ini sama seperti tadi apa ya? Sama seperti healthcare. Jadi belum mampu balik arah, saya tetap konservatif, tetap defensif kalau untuk tidak masuk di emiten ini dulu. Kalau Bapak Ibu mau masuk, sifatnya untuk trading pendek ya. Properti juga sama. Ya, ini sifatnya masih defensif. Saya ini belum confirm dia balik arah untuk rebound. Kenapa? Karena dia secara horizontal, dia masih tidak lebih tinggi dari puncak di beberapa waktu belakangan ini, dan dia selama ini sejarahnya belum bisa bertahan lama di atas skyline. Kalau besok dia kembali masuk ke dalam skyline, saya bilang sebaiknya jualan. Jadi properti untuk trading pendek dulu, jangan penuh dengan euforia ya. Tekno masih ya, tapi asing masuk juga nih, cukup banyak, 68 triliun, 68 miliar. Tapi it's okay. Ini juga sama, masih di area sideways. Ini kalau saya panjangin nih areal ini, memperlihatkan kalau dia masih bergerak stagnan ya. Jadi saya bilang hindari dulu, belum valid. Jangan-jangan nanti dia sampai sini dia turun lagi. Kalau mau trading pendek. Jadi properti, tadi healthcare, tekno, itu sifatnya masih trading pendek ya. Transportasi bagaimana? Transportasi masih, kalau ini halangannya ke atas sih cukup jauh sih. Harapan saya dia bisa rebound ke naik di atas ini. Bisa naik, kalau dia bisa breakout 1812, ini bagus ya. Oke, itu secara sektoral. Dan segmen berikutnya kita akan bahas rekomendasi untuk Bapak Ibu untuk trading besok di hari Jumat. Dan sebelum saya berikan rekomendasi ini, kembali saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, berikan like dan share video-video kami sehingga banyak teman-teman, banyak saudara, banyak kerabat yang bisa mendapat manfaat dari video saya, atau mungkin lebih bagus lagi dari bursa saham. Kalau dapat manfaat dari bursa saham, ini waktunya. Sekarang marketnya lagi bagus. Dan jika belum ada punya rekening, saya ajak untuk buka di rekening di Henan Putirai, di henanputirai.com, dan kode sales saya adalah EN. Echo N November. EN. Jadi, buka rekening lewat henanputirai.com, memberikan banyak fasilitas, dan silakan japri saya di kolom deskripsi, ada WhatsApp saya. Nanti saya akan berikan video-video petunjuk penggunaan, dan tentu saja ada benefit bonus buat Bapak Ibu yang buka rekening di bawah saya ya. Bonusnya berupa apa? Rekomendasi, video rekomendasi. Itu udah dong. Bapak Ibu bantu saya bantu Bapak Ibu. Oke? Kita saling bantu. Oke. Satu lagi, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya. Nyalakan tombol loncengnya. Kalau soalnya saya setiap 8:30 saya berikan video ini live, dan Bapak Ibu bisa dapat notifikasinya. Dan biasakan pagi-pagi nonton dulu ya, nonton dulu. Oke, ya kita masuk ke rekomendasi. Saham pertama yang bisa saya rekomendasikan Bapak Ibu, pertama adalah semen Gresik. Nah, semen Gresik ini juga sama, masih sifatnya trading pendek ya. Ini belum mampu keluar dari downtrend secara real, tapi karena apa, dia belum mampu naik di atas skyline. Ini kita punya skyline. Dia selama ini kalau belum mampu naik bertahan di atas skyline, biasanya dia turun lagi. Jadi trading pendek dulu. Ya ambil 5-6% profit, cabut dulu. Ya, exit dulu. Terus Cepin sama. Ya, jadi trading pendek dulu. Untuk saat ini kenapa saya rekomendasikan yang ini? Saya cari yang support dulu, karena banyak sekarang market kan lagi volatile banget ya. Saya cari yang dekat-dekat support dulu supaya Bapak Ibu kalau umpamanya jatuh terjerembab pun nggak sampai terluka parah. Masalahnya kenapa saya bilang gitu? Karena gini, sindrom
Orang Indonesia itu ada dua. Satu nggak mau cut loss, dua kalau mau cut lossnya nggak mau banyak. Kalau sudah terlanjur banyak, mending nggak cut loss. Paham di sini? Sindromnya ada dua ya. Satu, nggak mau cut loss. Ini rule nomor satu. Mending kalau bisa, jangan cut loss. Kedua, oke deh, kalau harus cut loss, jangan banyak-banyak. Maksimum 3% atau 2% aja. Tapi kalau lebih dari 10%, kembali ke rule pertama. Nggak usah cut loss. Oh my God. Ya, ya itu. Jadi makanya saya bilang, kita cari yang dekat support aja. Cari yang dekat support. Oke? Nah, terus habis cepin ada MNCN. Nah, MNCN ini good ya. Tapi juga sama, sifatnya untuk trading pendek. Ambil 3-5% profit cukup. Ya, karena dia masih belum mampu keluar dari areal downtrend-nya. Nih, dia masih begini modelnya. Ya, masih turun, masih tren turun. Habis MNCN ada Sido. Wah, Sido ini bagus. Kalau Sido ini bagus, ya, Sido ini bagus. Kalau dia cukup rapi. Ini layak untuk jadi emiten tabungan. Laporan keuangannya bagus, fundamentalnya bagus, dan tata kelola perusahaannya juga bagus. Oke lah ini pokoknya perusahaan. Saya nggak pom-pom, nggak cerita banyak-banyak, lihat chartnya aja. Oke. Habis itu ada MSIN. Kalau ini juga, ini lebih ke trading pendek deh. Saya nggak berani bilang ini semua bagus. Soalnya apa? Hati-hati, ya hati-hati. Ini untuk trading pendek. Kenapa? Ini dia punya smart money semakin turun, semakin kecil, transaksi semakin kecil. Jadi saya bilang ini untuk trading pendek. Tapi kesempatan untuk naik masih terbuka lebar. Jadi naik koreksi. Dia naiknya pendek, koreksi panjang, naik pendek. Nah, hati-hatinya di situ ya. Mungkin akan bergerak sideways. Ya. Mungkin dia masih akan malah bergerak sideways. Itu jadi sebabnya saya bilang kalau bisa di MSIN ini trading pendek dulu aja. Ya kalau dapat 5-6% mah dapat lah gitu ya. Ini saya cariin saham-saham yang kita profitnya pendek-pendek dulu ya Bapak Ibu. Jangan berharap multi bagger ya. Jangan. Ya, oke Bapak Ibu, itu sharing video yang saya bagikan untuk Bapak Ibu untuk hari ini, untuk perdagangan untuk esok hari tanggal 11 Maret 2022. Terima kasih atas atensinya. Happy profit dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Stay safe semua, stay healthy, stay strong, tetap semangat ya. Setiap hari semangat. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa besok. God bless.